Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sivitas Akademika semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Jumat 13 Desember 2024, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media, Ibu Dr. Isnaini Rodiah MSI. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Wajah beliau yang selalu cerah membuat kita selalu terpesona. Ini kalau saya nih Bu Dokter. Masya Allah. Dan beliau ini adalah dosen Prodi Administrasi Publik di FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan alhamdulillah pada kesempatan podcast DRPM yang kedua ini kita berkesempatan untuk menggali Bapak Ibu semuanya dan mungkin adik-adik mahasiswa yang sedang menonton tayangan ini, kita akan menggali bagaimana kisah sukses dari Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media yang beliau menjadi ketua nih, yang pasti menjadi leader untuk bisa mengawal tim PSKPM ya kalau disingkat ya Bu Dokter, untuk memperoleh hibah riset senilai 200 juta lebih ya Ibu Dokter. Iya. Baiklah, kita langsung saja agar kekepoan kita yang selama ini sudah mulai terasa ya sejak seminggu terakhir, kita akan langsung bertanya kepada beliau bagaimana apa dan seperti apa sih begitu ya konsep dari tim PSKPM untuk memperoleh hibah riset tersebut. Oke, silahkan Ibu Dokter. Boleh juga memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja tim yang ada di PSKPM Umsida. Dipersilahkan Bu Dokter Isnaini. Stay tune ya teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Fatimah selaku Kabid. Iya, sama-sama Ibu, senang sekali bisa ngobrol pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media dengan beranggotakan sekitar 6 orang. 6 orang, 6 dosen ya 6 Bu Dokter. dosen, siap ya. Yang pertama Pak Dr. Toto Wahyu Abadi, Bapak Dr. Toto, ya, kemudian Bu Ainur, Ibu Ainur Rohmaniyah, ya, kemudian Pak Hendra Sukmana, Pak Hendra Sukmana, kandidat doktor ya, kandidat doktor. Amin insyaallah. Ya, kemudian Pak Ferry, Pak Ferry, Dr. Ferry, Pak Dr. Ferry, ya, terus kemudian Pak Kukuh, Pak Kukuh kandidat dokter juga beliau ya, Ibu. Siap. Dan yang keenam saya. Keenam. Oh, ketuanya malah disebut di belakang. Iya. Kira-kira kenapa ya Bu Dokter? Kenapa selalu disebut di belakang? Ini berarti teman-teman dosen yang tergabung di dalam Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media seluruhnya adalah dosen FBHIS Umsida, tidak ada di luar FBHIS. Baik, silahkan. Ya. Sebetulnya kalau dibilang tips ini saya kemarin tuh agak mikir, waduh tipsnya apa? Tapi ini benar-benar tips ya Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sedang menonton kita. Ini benar-benar tips Ibu Dokter karena sangat luar biasa. Di atas 200 juta. Saya ngebayangin nih gimana kalau dibuat receh seribuan, ini pasti penuh ruangan ini. Penuh, ya. Sebetulnya saya menjadi ketua program Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media ini. Betul. dua periode. Oke. Sebelumnya periode yang pertama tahun 2000 sekian ya. Oh, sebelum 2023 ya Bu Dokter. Siap. Iya. Berarti sebelum saya ada di sini. Iya. Sebelum saya ada di DRPM. Siap. Dulu itu saya ya, pertama sebelum 2 periode ini saya pernah juga, kemudian Pak Toto, setelah itu Pak Dr. Toto, Wahyu Abadi, kemudian karena kesibukan beliau yang luar biasa, kemudian juga betul. waktu itu luar saya jadi biasa wakil ketua.
Oh, siap. Waktu Pak Dr. Toto itu Pak Dr. Toto berarti ketua, ya, Ibu wakil ketua PSKPM. karena beliau Baik. banyak sekali kesibukan, Iya, maka saya karena beliau juga mantan dekan kita dulu. betul. Assalamualaikum Pak Toto. Iya. Semoga beliau melihat tayangan kita ini, Bu Dokter. Insya Allah seperti itu. Dan seluruh teman-teman PSKPM siap. Terus kemudian waktu itu kami juga kerjasama dari beberapa dinas dengan beberapa dinas di Kabupaten Sidoarjo. Ya. Jadi memang tim PSKPM ini mengawali untuk apa istilahnya ya, lajunya pusat studi ini dengan pemerintah daerah setempat begitu ya, Insya Allah Dokter. Seperti itu siap. Karena memang di tahun objek itu kajian kita itu betul adalah kebijakan siap, iya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, maka kami pun juga jejaring kita ya pemerintah betul siap, ya. Sangat relate. Terus kemudian bagaimana kita kemudian berkelanjutan begitu ya. Betul. Kerjasama kita itu memang ya kalau dibilang tips ya saya tidak banyak memberikan tips, tapi apa yang saya lakukan. Apa yang kami lakukan. Apa yang dilakukan oleh tim PSKPM untuk memperoleh hibah ratusan juta ini. Karena ketika judul kita nih player ya, mohon izin Ibu kita share ke grup DRPM, sudah ada yang bertanya dari Ibu Dr. Dwi, kapan nih linknya? Wah, tunggu, berarti sudah kepo nih. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa khususnya bagi kami di pusat studi, karena ketika di penganugerahan hadiah yang kemarin, tim PSKPM ini juara satu, Ibu Dokter. Siap. Jadi memang harus dicontoh. Mudah-mudahan menjadi contoh semoga terus. Iya, amin. Semoga semua PS di Umsida bisa mengikuti jejak untuk dapat hibah tersebut. Sedikit saya bagi, mudah-mudahan saya berharap bermanfaat. Amin. Insya Allah bermanfaat, Bu Dokter. Yang pertama itu memang kami tim dari PSKPM itu selalu menjaga hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis berarti poinnya yang pertama adalah hubungan yang harmonis. Nah, saya catat nih Bu Dokter, khawatir saya lupa. hubungan yang harmonis. Oke. Yang dilandasi dengan profesionalitas, integritas. So ini nilai-nilai yang sangat positif nih, Bu Dokter. Dan komitmen. Untuk selalu menjaganya. Oh, siap. Oke, ada 3 nilai, profesionalitas, integritas, dan komitmen. Ini yang mendukung untuk hubungan kita harmonis dengan pemerintah itu tadi ya, Bu Dokter. Oke, 3 catatan penting. Terus kemudian ini di internal ya, internal kami. Internal kami itu hubungan harmonis itu kita jaga betul dengan 3 nilai itu. Dengan 3 nilai. Ya, kemudian semuanya saling bertanggung jawab. Betul. Bertanggung jawab untuk apa? Untuk mengembangkan kompetensi diri. Mengembangkan potensi dari setiap anggota tim. Berarti ini nilai yang berikutnya ya Bu ya, potensi. Potensi diri. Dengan seperti apa pengembangan itu? Mengikuti perkembangan dinamika dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sangat luar biasa. Berarti teman-teman dari PSKPM ini selalu saling mengingatkan bagaimana tetap bisa menjaga 4 nilai ini. Ada nilai profesionalitas, integritas, komitmen, dan harus senantiasa mengembangkan potensi diri begitu ya. Untuk menyelaraskan dengan ilmu masing-masing. Siap, bagus. Harus update terhadap isu-isu. Apalagi terkait dengan kebijakan pemerintah. Undang-undang yang sering berubah-ubah. Tapi kita tetap harus melaksanakan kebijakan itu ya Bu Dokter. Nggak bisa tidak, karena kita akan tergilas oleh zaman kalau tidak mengikuti perubahan. Baik, siap. Hubungan yang harmonis. Kemudian untuk bagaimana tim PSKPM ini
ada pertanyaan yang sempat masuk ke saya, wah keren ya, ini kok bisa dapat anggaran dana itu? Ataukah kita kalau secara umum kita tahu kita mengajukan semacam TOR atau proposal untuk bekerja sama, atau apakah ada yang lain, Bu Dokter, dari hibah tersebut? Memang pusat studi ini apa yang saya rasakan bagi kami dibentuk untuk bisa mengembangkan pengetahuan kita, terutama pada kajian sesuai dengan disiplin ilmu kita. Betul. Gitu ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa nanti itu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya, betul, melalui penelitian dan pengabdian. Ya. Betul. Nah, dari situ tentu saja kita harus menentukan atau mengetahui mitra kita itu siapa, jejaring kita itu siapa. Iya, kita harus mengenalinya. Harus kenal dulu. Karena kalau tidak kenal, kata pepatah ya nggak akan sayang. Iya. Seperti saya menyayangi Ibu Dokter, sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Senior di FDHI Unsida, Bapak Ibu ya, Sivitas Akademika. Iya, betul. Terus kemudian setelah kita betul-betul paham terkait dengan bagaimana mitra kita, bagaimana istilahnya itu budaya dan karakter dari mitra kita, kita akan tahu bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan mitra-mitra kita. Oh, jadi selain ada nilai-nilai yang 4 tadi disampaikan, tim PSKPM ini juga harus mengenali budaya atau karakter dari mitra. Ini kira-kira kenapa kita harus sampai mengetahui karakternya? Ini kan pemerintah nih secara ya Bu Dokter. Ini yang dimaksudkan gimana? Apakah galak nggak sih ini kepala dinasnya, atau karakter yang seperti apa? Karakter organisasi. Siap. Jadi istilahnya kalau kita ke sana itu nggak salah kita melakukan ini dan begitu, karena kita paham betul. Tidak salah membawa diri kita agar kerjasama itu terjalin lancar, sesuai dengan apa yang kita plankan, begitu. Yang terpenting adalah mitra kita tuh nyaman dengan mitra kita nyaman. Oke. Juga ini dosen senior yang pasti sangat diidolakan dengan senyuman beliau. Begini Bu Pat, memang kadang suasana itu cair dengan senyuman, tapi jangan banyak-banyak juga. Jangan banyak-banyak ya Bu. Khawatirnya kita senyum nggak jelas di pinggir jalan, ini malah bahaya. Iya. Kadang memang harus kita, karena kita tahu ya kegiatan pemerintahan itu seperti itu, ada pressure gitu ya. Sangat begitu padat ya Bu Dokter. Ketika kita masuk, kita berinteraksi dengan beliau-beliau gitu. Betul. Ya. Saya rasa memang ada kekakuan gitu awalnya gitu ya. Karena pemerintahan memang begitu mungkin ya Ibu. Begitu ya. Jadi makanya kita harus tahu karakternya. Iya. Sebelum kita mengenali, maka kita minimal kita browsing bagaimana budaya. Kira-kira gimana nih budaya di Lubuk Banggai? Sama nggak dengan Sidoarjo? Iya, begitu. Kemudian setelah itu kita juk kecil. Juk kecil harus kita sajikan. Agar wajahnya nggak tegang juga saat ngobrolin program ini gitu ya Bu Dokter. Bertanya keluarganya, bertanya aktivitas di luar sebatas itu saja. Oke. Tetap profesionalitas harus tetap dijaga. Iya, martabat kita, marwah kita. Betul. Nggak kemudian kita menanyakan sesuatu yang terlalu jauh begitu ya Bu Dokter. Bahkan bisa jadi beliau di sana tersinggung begitu ya. Dan bahkan ilfil mungkin. Bahkan ilfil dengan kita. Iya, kalau bahasa anak sekarang tuh ilfil banget gitu ya. Iya, jadi setelah mengenal, kemudian di pihak sana trust kepada Unsida, mungkin next step-nya. Nah, baru kita mencoba untuk menawarkan ini ada di sini loh. Kita punya program ini yang nanti bisa kajian ini. Siap. Jadi baru masuk ke program. Baik. Program kita tawarkan.
Baik. Saya bisa membantu di sini loh Pak. Umsida itu punya pusat studi yang nggak kalah hebat dengan di sana. Siap. Bapak kalau nggak percaya harus dicoba dulu. Harus dicoba dulu. Jadi Bapak tidak boleh menolak begitu. Coba dulu kita kerjasama. Masya Allah. Kecil saja, kecil-kecil saja. Kecil-kecil ratusan juta dulu lah ya. Itu besar bagi saya Bu Dokter. Dulu 50. Oh, jadi sebelum 200 tuh 50? 50. Oh, berarti kemudian 100, 150. Itu di Sidoarjo. Oh, Di jadi Sidoarjo. tim PSKPM ini sebelum menjalin kerjasama riset dengan Luwuk Banggai senilai 200 juta sekian, sebelumnya dengan Pemkab Sidoarjo 50 juta, kemudian 100, kemudian berarti tahun depan 300 dong Bu Dokter. Masya Allah, subhanallah, amin. Jumat berkah. Iya, Jumat berkah. Iya, amin, Masya Allah, akan menjadi contoh dan seluruh pusat studi bisa mengikuti jejaknya kayaknya. Oke, siap. Ya, itu berlanjut setiap tahun waktu itu. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Sampai pada akhirnya kebijakan pemerintah waktu itu ada kebijakan baru bahwa untuk kajian survei kepuasan masyarakat dihandle sendiri oleh satu tim yang ada di kabupaten. Setelah itu selesai, tapi bermunculan di desa-desa. Oh, pada akhirnya tim PSKPM yang 6 orang tadi ya, Bu Dokter. Pada akhirnya di desa-desa di seluruh Sidoarjo mulai bergerak. Bahkan mungkin kurang tim gitu ya. Mungkin melibatkan mahasiswa juga, Bu Dokter. Ya, melibatkan mahasiswa. Jadi untuk rangkaian Abdimas juga sekaligus. Siap. Terus kemudian kita juga jadi panitia seleksi aparatur desa. Oh, yang itu di mana itu? Di Sidoarjo juga? Di Sidoarjo, di Pasuruan, di Bojonegoro, di Gresik. Berarti di banyak tempat sudah ya. Berarti ketika saya berpikir di awal bahwa tim PSKPM ini meraih hibah 200 juta, ini saya keliru. Harusnya 350 juta, belum yang survei-survei di desa-desa. Berarti mungkin hampir setengah M mungkin ya. Kalau dihitung total gitu ya, agar bisa lebih bersemangat. Mungkin hampir segitu. Kalau diukur-ukur, lebih. Oke, bahkan mungkin ruangan ini sudah tidak akan buat. Masya Allah. Kalau ditukarkan dengan uang raja. Iya, ini sepertinya ruangan Pak Direktur DRPM ini akan full dengan uang. Iya. Kemudian ini kita kembali ke Pemkab Luwuk Banggai, Ibu. Jadi hibah tersebut untuk kebijakan atau untuk apa ya istilahnya? Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah di sana harus dikaji dulu di sebuah riset sebelum dieksplor ke sana lagi begitu, atau seperti apa? Apakah seperti seminar atau seperti apa? Ibu juga pernah ke sana mungkin? Insya Allah seperti itu. Kalau untuk Kabupaten Luwuk Banggai ini, saya boleh cerita dari awalnya. Oh boleh, sangat boleh nih. Kita masih punya waktu sekitar kalau kita dikasih waktu 30 menit, kita sudah berjalan 20 menit. Oke, boleh lah. Boleh lah, masih aman. Masih aman. Sebagai seorang dosen, akademisi, kita di pusat studi itu tidak hanya harmonis di pusat studi tapi di lingkungan Umsida kita harus harmonis dengan teman sejawat, dengan teman, kolega dosen, bahkan di luar prodi, di luar fakultas betul. Dengan begitu maksud saya jejaring di dalam gitu ya, pertemanan gitu ya, perbestian gitu kalau kata anak-anak gitu, sekarang. Itu akan membuka pintu rezeki, kira-kira membuka pintu rezeki karena pertemanan, persaudaraan. Iya. Bahwa proyek dari Banggai ini sesungguhnya bukan dari tim kami di pusat studi PSKPM, adalah dari satu kolega teman sejawat di dosen gitu ya, yang sama-sama di FBIS gitu ya. Oh, jadi beliau yang menghubungkan begitu awalnya. Karena memang jejaring beliau sangat boleh disebut Bu Dokter beliau untuk boleh nyebut merek. Untuk kita berterima kasih karena memang melalui perantara beliau PSKPM ini
bisa dapat dana, boleh banget. Insya Allah beliau melihat podcast kita juga. Terima kasih Pak Dr. Ubed. Oh, Masya Allah, Pak Direktur Bisnis kita, Pak Dr. Ubed. Masya Allah. Terima kasih. Sudah diberi kesempatan. Pak Dr. Ubaidillah ini berarti, Masya Allah, nama Bapak disebut loh ini di podcast kita. Masya Allah. Oh, jadi dari link beliau kemudian masuk ke teman-teman PSKBM. Baik. Kami dipercaya, kalaupun Bu Dokter Fatimah ya, kalaupun beliau dapat ya, sesungguhnya beliau bisa kok mengerjakan sendiri. Oh, begitu. Bisa toh. Nah, tapi ya, karena komitmen kecintaannya pada kepada Umsida, sehingga kemudian ada bagian yang bisa ada pusat studi. Iya, Masya Allah, luar biasa. Pak Dr. Sigit sebagai ketua kepala LPM, nah ya di RPM ya. Kami dipanggil. Oh, Masya Allah. Itu asbabun nuzulnya begitu sampai masuk dan menghebohkan jagat pusat studi dengan jadi juara 1. Masya Allah. Ya, sesungguhnya juara ini juga saya sampaikan pada Pak Ubed. Pak Ubed, Masya Allah, Pak Dr. Sigit dan terlebih juga Umsida. Iya, terlebih juga kepada Umsida, Pak Rektor. Kalau di berita kami di DRPM ada kunjungan Lubuk Banggai yang langsung diterima oleh Pak Rektor. Yes. Masya Allah, terima kasih juga Pak Rektor. Terima kasih Umsida. Dan mungkin kalau boleh saya ini ya, Bu Dr. Isna ini, ternyata memang kemitraan itu harus dijalin dengan penuh rasa. Oke, kita satu lembaga begitu ya. Kecintaan kita kepada lembaga, institusi ini membuat kita effortnya lebih tinggi untuk memberikan yang terbaik. Tentu dengan nilai-nilai yang tadi sudah disebutkan. Jadi sudah nggak zaman misalnya sudah ini untuk saya aja gitu, untuk tim saya aja. Padahal mungkin keilmuan kita tidak di sana, Bu Dokter. Ini yang harus dihindari begitu ya oleh kita. Jadi kalau kita ibarat kita dapat order makanan, saya nggak bisa nih makan ini gitu, karena saya alergi dengan makanan ini. Oke, makanan ini akan diberikan kepada yang memang tidak alergi dengan misalnya makanan tersebut. Oke, siap. Dari situ diawali dan kemudian dikasih nomor kontaknya di Lubuk Banggai ke sini, kemudian kita menyatukan persepsi terkait dengan tujuannya, kemudian kira-kira nanti target apa yang mau dicapai dari kajian ini. Dan untuk waktu menyelesaikan kajian atau riset tersebut kira-kira ini kan di tahun 2023 akhir sudah selesai, itu butuh waktu berapa lama dari proses itu kira-kira? 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4, berarti 1 semester kita selesai begitu dengan proyek ini. Betul. Siap. Oke, luar biasa. Sebelum laporan akhir kita juga menyatukan persepsi dengan teman-teman di Kabupaten Banggai. Berarti berangkat ke sana dengan Pak Dr. Sigit dengan waktu itu Bu Ilmi Kandidat Dokter yang sekarang jadi ketua prodi administrasi publik, waktu itu masih gabung di pusat studi. Di PSKBM. Siap. Jadi beliau juga ikut serta ke Sulawesi. Terus kemudian kita presentasi untuk menampung barangkali ada ide-ide yang perlu, ide-ide segar, yang perlu untuk ditambahkan pada hasil kajian sementara. Sebelum nanti. Jadi tetap di riset ya, Abdi Mas tidak keluar dari sana begitu ya. Jadi siap. Kami diterima oleh Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekdanya. Betul. Dan kemudian kita ngeblend karena sekali lagi Bu Fat, orang itu siapapun itu ya manusiawi, pengen tahu, pengen kita itu dan gitu ada di hadapan orang banyak gitu ya, di hadapan kita. Siap. Jadi minimal kita menyebut namanya saja sudah beliau sangat gimana begitu ya. Kok baru tahu kemudian tiba-tiba sudah kenal namanya gitu. Masya Allah. Presentasi saya disebutkan namanya kok beliau. Tahu, Bu? Nah kan ada kalau
pemerintah daerah biasanya ada namanya. Kan kalau kita nggak ada namanya, tapi kita ini nggak janjian juga ini, kita jilbabnya juga abu-abu. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, ini jadi kayak semi guyon gitu ya. Tapi insya Allah baik. Ya. Insya Allah serius. Insya Allah bermanfaat. Dan setelah beliau disebut namanya itu langsung oke, Sida kita kerja bareng. Iya. Jadi kita menghargai beliau. Ada namanya. Kita sebut. Merasa nyaman waktu presentasi. Masya Allah. Dan waktu di forum itu nggak kaku lagi sudah. Masya Yang Allah. tadinya tegang banget. Awalnya benar. Banyak kecamatan-kecamatan yang ada di sana. Yang ada di sana diikut sertakan untuk mendengarkan hasil kajian dari teman-teman tim PSKPM. Karena kajian ini kan pelimpahan kewenangan bupati pada camat. Oke, siap. Berarti sangat berkepentingan ya para camat ini di sana. Sasaran memang. Sasaran. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa Ibu untuk tipsnya. Berarti memang apa yang harus kita jaga begitu ya ketika kita entah itu 200, 300, 400 juta bahkan bahkan T itu tetap nilai-nilai ini harus dijaga. Itu tips yang paling utama, modal yang paling tidak bisa tidak bisa tidak bisa dipinggirkan. Dia akan selalu ada, ditambah dengan bagaimana kita menguatkan hubungan keeratan dengan sesama kolega kita di Sida gitu. Baik, siap, luar biasa sekali, Masya Allah. Kalau saya Bu Dokter tidak dibatasi oleh waktu, rasanya saya ingin ngobrol, bahkan mungkin di sini saya ambilkan kopi ya, mungkin bisa minta kepada minta izin kepada Pak Dir untuk kita ngopi cantik, tetapi apa daya Bu Dokter ya, waktu sudah berlalu 30 menit tidak terasa, kurang lebih ya, karena saya sepertinya ini saya yang keliru jam atau mungkin jamnya berlalu begitu cepat begitu ya. Seandainya tidak dibatasi waktu, mungkin kita akan menggali lebih banyak terkait dengan apa dan bagaimana PSKPM bisa tetap melaju sampai masuk ke desa-desa, bahkan mungkin nanti merambah luar provinsi, luar pulau, luar negeri. Wah, ini who knows gitu kan. Dengan nilai-nilai yang dijaga seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter Isna ini. Baik, Ibu, untuk closing statement, monggo, mungkin Bu Dokter ada yang ingin disampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang mungkin sedang melihat podcast kita, atau mungkin juga kepada rekan-rekan kita sejawat yang mungkin masih saat ini masih perlu kita klikkan lagi, terutama yang baru-baru, karena Sida itu sebagai universitas dengan akreditasi unggul, kan pasti banyak yang ingin berkontribusi, pasti banyak yang lulusan para dokter yang ingin melamar menjadi dosen di sini begitu ya. Apa nih tipsnya, Bu Dokter? Saya sebetulnya tidak punya tips khusus, tidak punya tips khusus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini mengena di hati Insya Allah. Ini kita sedang dilihat oleh Sivitas Akademika Sida yang nanti melihat podcast kita. Amin. Ya, bahwa hidup ini berlalu, jangan sampai berlalu ini dilewati begitu saja. Kembangkan diri, kembangkan keilmuan kita sesuai dengan bidang dan keilmuan kita, dan tentu saja passion kita gitu ya. Jadi harus update terus menerus ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jangan lupa hati dan rasa untuk bisa menerima satu sama lain ya, dan hubungan harmonis terhadap siapapun harus tetap kita jaga, karena kita tidak pernah tahu bahwa ketika kita merendahkan orang, bahkan satu saat justru kita butuh pada orang tersebut. Masya Allah, luar biasa. Saya tidak bisa meresum, apalagi menyingkat, sama aja meresum. Saya tidak bisa memperpendek kata-kata atau mungkin tips dari Ibu Dokter Istaini Rodiah kepada kita semua. Tapi insya Allah Bapak Ibu segenap Sivitas Akademika Sida, apa yang sudah dilakukan oleh tim PSKPM, Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media, insya Allah sama-sama bisa kita ambil
manfaatnya, pelajarannya untuk kita bisa maju bersama, untuk memajukan terutama juga Sida, Persyarikatan Muhammadiyah agar lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah. Baik, Ibu Dr. Isnaini Rodia, MSI, terima kasih untuk rawuhnya Ibu, dan mohon maaf kalau hari ini beliau mengajarnya harus diperpendek demi podcast kita, Bapak. Mohon maaf. Sekali lagi semoga Ibu, teman-teman di PSKPM juga beserta keluarga masing-masing senantiasa sehat. Amin. Agar tetap bisa berkiprah untuk memberikan contoh tauladan kepada adik-adik mahasiswa kita. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk rawuhnya, dan dari kami kalau ada salah kata, salah sikap kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sida, dari sini pencerahan bersemi.